Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya dalam mata pelajaran fikih. Baik Ananda sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep fikih dan ibadah dalam Islam. Bagaimana tata cara pelaksanaannya, apa hubungannya dengan syariah, dan bagaimana menjawab sebuah persoalan yang saya pikir sangat patut untuk dijawab, yaitu di mana kita sering menyaksikan di sekeliling kita itu banyak yang melaksanakan sholat dengan tata cara yang berbeda-beda. Saya kasih contoh seperti ini. Allahu Akbar. Ada juga yang meletakkan tangannya di atas pusar. Kemudian ada juga yang meletakkan di rongga ini pernapasan, ya seperti ini. Nah, pertanyaannya mana yang betul? Nah, Ananda sekalian, kita akan jawab bersama setelah penjelasan berikut ini. Saksikan terus sampai selesai. Syariah dan fikih apakah sama? Nah, kita lihat dulu pengertiannya. Pengertian fikih. Fikih menurut bahasa berarti paham atau mengerti berdasarkan hadis. Qalu ya Syu'aib ma nafqahu katsiran mimma taqul, yang artinya mereka berkata, hai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu. Jadi secara bahasa fikih di sini diartikan sebagai pemahaman yang mendalam. Kemudian fikih secara menurut istilah itu adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyatil muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah, yang artinya ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah atau praktis yang diistimbatkan atau diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci atau dari sumber yang rinci. Ilmu fikih biasa juga diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang segala persoalan hukum atau aturan-aturan yang terkait dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik itu dengan dirinya sendiri, peraturan yang berhubungan dengan sesama manusia, masyarakat sekitar, maupun hubungannya dengan Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perlu Ananda ketahui ada banyak sekali pengertian dari fikih. Namun untuk supaya Ananda bisa lebih paham lagi, kita persingkat dulu. Jadi fikih itu merupakan pemahaman atau penafsiran para ulama terhadap dalil-dalil syara'. Baik, selanjutnya mari kita lihat apa itu syariah. Kita bandingkan ya. Nah, syariah menurut bahasa berarti sumber air yang digunakan untuk minum. Namun seiring dengan perkembangan zaman, selanjutnya kata syariah ini kemudian mengalami sering diartikan sebagai jalan yang lurus atau agama yang benar. Mengapa bisa demikian? Karena dua-duanya ini sama-sama dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Manusia butuh air untuk hidup, manusia juga butuh agama sebagai pegangan hidup. Tuh. Oke, selanjutnya kita lihat pengertian syariah menurut istilah. Di sini diartikan sebagai agama yang lurus yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat manusia. Nah, apa yang diturunkan? Nah, saya pikir sudah terlintas ya di pikirannya. Kemudian kita lihat lagi ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi syariah juga diartikan sebagai ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Oke, selanjutnya mari kita lihat definisi para ahli tentang syariah. Ini ada yang mengatakan bahwa syariah sama dengan agama,
Kemudian Mana Al-Qattan mengatakan syariah merupakan segala ketentuan Allah bagi hambanya yang meliputi akidah, ibadah, akhlak, dan tata kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian ada juga yang mengatakan syariah sebagai segala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, baik yang ada dalam Al-Qur'an maupun sunnah, di mana keduanya disebut dengan teks-teks suci. Baik, mari kita lanjut. Kita lihat dulu proses terbentuknya hukum fikih. Kemudian apa hubungannya dengan syariah? Mari kita lihat bersama. Oke, seperti yang dijelaskan tadi bahwa syariah dalam hal ini Al-Quran dan Sunnah itu sudah terputus sejak Rasulullah wafat. Sementara realitas kehidupan itu sangat dinamis. Dia terus mengalami perkembangan, mulai dari persoalan budaya, zaman, peradaban, adat, hukum, sosial, dan lain sebagainya. Dan dibutuhkan kepastian hukum, penyelesaian hukum. Maka di sini dibutuhkan orang yang paham. Orang yang paham tentang Al-Quran dan Sunnah dan bisa menganalisa apa sih kebutuhan dari persoalan-persoalan hukum ini tadi. Nah, disinilah dibutuhkan para ulama. Ya, kenapa ulama? Karena ulama itu orang yang berilmu, yang dalam keilmuannya untuk melakukan paham tentang kaidah-kaidah bahasa Arab, paham tentang kaidah-kaidah usul. Ulama ini nanti melakukan ijtihad. Apa itu ijtihad? Yaitu mengerahkan segala kemampuan akalnya untuk berpikir, mencoba untuk menemukan sumber hukum yang tepat, ya, untuk persoalan hukum ini tadi. Nah, dari hasil ijtihad ini tadi, maka diperolehlah hukum-hukum fikih, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Nah, ananda sekalian, dari sini perlu dipahami bahwa karena fikih itu tadi merupakan penafsiran ulama, yang namanya ulama juga manusia biasa, Al-Quran sebagai sunnah tidak menutup kemungkinan ulama juga melakukan kesalahan. Sementara persoalannya, namun kita tidak boleh menganggap banyak dan menganggap remeh para ulama kita ini kepastian hukum, penyelesaian. Kenapa? Karena mereka sudah melakukan ijtihad. Seperti saya katakan tadi, mereka memiliki metodologi keilmuan Al-Quran dalam, mereka ahli dalam kaidah-kaidah bahasa Arab, kaidah usul, ilmu tafsir, ulumul hadis, ya, dan lain sebagainya. Disinilah jadi saya ingin berikan contoh perumpamaan. Ya, ibarat kalau kita bisa ibaratkan ulama ini sama dengan dokter untuk melakukan paham tentang kaidah-kaidah, sama dengan dokter. Saat kita sakit parah misalnya, tentu kita sebagai orang awam ini nanti yang tidak banyak mengerti tentang penyakit dan obat-obatan, tentunya tidak boleh sembarangan memutuskan untuk mau minum obat apa, karena segala resiko yang ditimbulkan akan kembali ke kita juga. Syukur-syukur bila kita tidak menyusahkan orang lain karena kesalahan langkah yang kita ambil. Jadi jalan terbaik adalah baik dengan mengikuti resep dokter. Dari hasil ijtihad yang kita ibaratkan tadi ini sebagai diperolehlah hasil hukum fikih, pemikiran atau ijtihad para ulama, makruh dan meskipun terkadang dokter juga bisa salah memberikan resep. Begitu juga dengan ulama, sebagai manusia biasa yang kita tahu bersama tidak pernah bertemu dengan Nabi, ada hukum sah, batal, dan tentu lain masih bisa salah. Cuma bagusnya ananda sekalian, karena ulama kita dalam berijtihad itu untuk menghasilkan suatu hukum fikih, mereka sudah kita pahami bahwa pasti ya mereka selalu merujuk kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Haram. Nah, disinilah juga bedanya fikih dengan syariah. Kalau fikih yang dalam hal ini penafsiran ulama masih memungkinkan untuk salah, berbeda dengan syariah. Syariah itu
ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah itu selamanya benar, kebenarannya bersifat mutlak dan itu tetap, dia tidak akan berubah hingga hari kemudian. Nah, demikian, semoga bisa dipahami sampai di sini Ananda. Baik, berikut ini saya akan berikan satu contoh bagaimana ulama melakukan ijtihad. Ya. Nah, ini adalah ayat tentang wudu, yaitu Quran surah Al-Maidah ayat 6. Sini, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu atau wajahmu, kemudian tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Nah, dari ayat ini, pertanyaannya kemudian, kita lihat ya, ada empat rukun wudu. Jadi syariahnya dari ayat ini adalah ada 4 rukun wudu, yaitu yang warna hijau ini: membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, dan membasuh kedua kaki. Kemudian fikihnya yang mana? Jadi yang 4 tadi ini adalah syariah, sudah tertentu dalam Al-Quran, disebutkan dalam Al-Quran. Sedangkan fikihnya yang mana? Ini tentang niat dan tertib. Niat dan tertib ini tidak ada dalam Al-Quran. Nah, disinilah ulama menafsirkan bahwa niat itu dimasukkan sebagai rukun wudu yang pertama, berdasarkan dia menghubungkan dengan sebuah hadis yang mengatakan innamal a'malu binniyat, yang artinya sesungguhnya setiap amalan itu harus diawali dengan niat. Nah, karena setiap amalan, wudu juga amalan, maka ulama menafsirkan bahwa niat harus masuk sebagai rukun wudu yang pertama. Yang kedua adalah tertib. Ini rukun wudu yang terakhir adalah tertib. Para ulama kemudian menafsirkan kenapa harus tertib. Dia menafsirkan bahwa huruf waw di antara rukun-rukun wudu ini tadi itu menandakan urutan. Sehingga saat ada yang melakukan wudu kemudian caranya gerakannya itu tertukar-tukar atau tidak berurutan, maka menurut ulama wudunya itu tidak sah. Begitu juga dengan pada saat dia wudu tadi tanpa niat, maka wudunya itu tidak sah. Di luar persoalan apakah kemudian niatnya itu dilafazkan atau tidak, itu tidak jadi masalah. Yang penting diniatkan betul-betul untuk wudu. Baik Ananda sekalian, untuk lebih memperjelas lagi, mari kita lihat perbedaan dari fikih dan syariah. Nah, di sini syariah adalah ketentuan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan fikih adalah pemahaman atau penafsiran para ulama dan ahli fikih, tetapi tetap merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Perbedaan yang kedua, kalau syariah hukumnya bersifat qat'i atau pasti, maka fikih hukumnya bersifat zonni atau dugaan. Kemudian hukum syariah itu hanya satu, berlaku universal untuk semua muslim. Sedangkan fikih beragam tata cara pelaksanaannya. Dan yang terakhir, kalau syariah itu tidak ada campur tangan ulama dalam menetapkan hukum, sedangkan fikih ada campur tangan ulama dalam penetapan pelaksanaan hukum.
Baik Ananda sekalian, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh-contoh perbedaan dari syariah dan fikih. Yang pertama di sini adalah masalah sholat. Jadi syariahnya adalah perintah untuk sholat. Berdasarkan ayat, aqimis sholah, dirikanlah sholat. Nah, ini ketentuannya adalah kewajiban untuk sholat. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Nah, sedangkan fikihnya adalah tata cara sholat, tata cara pelaksanaannya. Nah, di sini sekaligus saya ingin menjawab persoalan yang di awal tadi, yaitu tentang mengapa banyak di antara kita yang melaksanakan sholat itu, tapi cara pelaksanaannya beda-beda, padahal sumbernya kan sama. Nah, di sini perlu kita pahami bersama bahwa perbedaan pendapat ini muncul disebabkan karena tidak adanya petunjuk secara detail atau secara terinci dalam Al-Quran tentang tata cara pelaksanaan sholat. Nah, termasuk dalam hadis. Tidak ada penjelasan langsung dari Nabi bahwa gerakan-gerakan sholat itu seperti ini secara sistematis mulai dari awal sampai akhir. Jadi hadis-hadis tentang sholat itu hanya berdasarkan pengamatan dari sahabat yang melihat atau mengamati Rasulullah sholat. Karena Rasulullah sendiri mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Nah, dari pengamatan sahabat-sahabat yang berbeda-beda inilah nanti yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Yang mana kita ketahui bahwa ulama itu tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, apalagi melihat langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Nah, oleh karena itu saat ditanyakan yang mana yang betul, insya Allah semuanya betul. Bisa nanti Ananda memilih, ya, tinggal memilih mau mengikuti atau mau condong ke mazhab yang mana. Apakah mau ikut mazhab Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki atau Imam Hambali. Karena pada dasarnya semua imam ini punya dasar atau dalil masing-masing, sehingga tidak boleh saling menyalahkan. Nah, karena yang salah itu adalah kalau tidak sholat. Nah, tapi jangan juga kita sholat tanpa ilmu, mau bermasa bodoh. Jadi tetap kita belajar, menggali ilmu agama untuk memperbanyak pengetahuan kita seputar ibadah dan memperbanyak ibadah itu sendiri sebagai bekal di hari kemudian. Mudah-mudahan bisa dipahami sampai di sini, Ananda. Oke, selanjutnya yang kedua adalah syariahnya perintah menutup aurat, ya. Nah, sedangkan fikihnya adalah batasan-batasan aurat itu sampai di mana. Nah, di sini juga nanti ulama berbeda pendapat. Oke, selanjutnya syariahnya adalah perintah untuk puasa. Fikihnya adalah qada puasa orang yang sakit dan atau dalam perjalanan. Kemudian yang keempat adalah perintah syariahnya adalah perintah untuk wudu. Kemudian fikihnya adalah tata cara wudu. Ini juga berbeda-beda. Nanti kita tidak boleh saling menyalahkan, ya. Kemudian ya begitulah dan lain sebagainya. Masih banyak yang lain. Nah, nanti selanjutnya Ananda bisa kembangkan dan mencari referensi tentang contoh-contoh perbedaan antara fikih dan syariah ini. Baik Ananda sekalian, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.